penjahat 7 kali masuk penjara, 2 tahun dari pecandu narkoba. Sekarang saya guru pendidikan agama Islam. Ketika jalan ke masjid itu rasa takut saya hilang, rasa cemas ini saya bablas. Ini yang membuat saya senang. Loh, ternyata mendengarkan pengajian itu menyenangkan juga, baru saya tahu. Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat titik terang yang dirahmati Allah, alhamdulillah sore ini kami sudah bersama Ustadz Sri Mulyana, atau biasa dipanggil Pak Mas Dijabri. Jabri. Siapa? Pak Dijabri. Oh iya, Pak Dijabri ya. Beliau ini adalah pendiri Espresso ya, atau yang lebih dikenal dengan Eksperimen Solo. Nah, jadi nanti kita akan tanya sama beliau itu tentang apa itu espresso, kemudian tentang hijrahnya beliau, karena kemarin info itu bahwa beliau itu dulu punya masa lalu yang cukup belas itu ya. Gelap gulita. Masa lalu yang gelap gulita ya. Makanya nanti kita coba akan korek dalam lebih ke beliau bagaimana proses hijrahnya sampai hari ini bisa menjadi seorang ustadz, ya. Dari preman menjadi ustadz ya. Oke, kita sapa dulu. Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alamin. Di tengah-tengah kesibukan beliau, alhamdulillah kita masih bisa sering mendapatkan ceramah-ceramahnya. Iya. Ustadz, kita mau tanya, Ustadz. Espresso itu berdirinya tahun berapa, Ustadz? Espresso itu berdiri dulu tahun 2018. 2018. Berarti baru saja ya? Baru. Sebelum corona. Ya, sebelum corona ya. Saya kira sudah lama. Padahal hijrahnya jenengan itu sudah berlalu sekian puluh tahun ya, dari tahun berapa itu? Tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000. Oh, tahun 2000 saya masih SD. Tahun 2000 sudah mulai hijrah. Mungkin bisa disampaikan saat bagaimana kisah hijrahnya panjenengan di tahun 2000 itu ya, yang menjadi inspirasi hijrah itu apa? Mungkin bisa diceritakan. Baik, dulu memang waktu muda saya itu memang ya luar biasa belingnya itu. Ya luar biasa. Itu ya karena sepele sebenarnya, Ustadz. Jadi cuma gara-gara salah idola dulu itu. Salah makanya idola. Makanya ini pentingnya kita tuh beridola itu. Dulu saya harusnya orang Islam itu kan mengidolakan Rasulullah ya. Tapi waktu itu idola saya ya bintang-bintang rock tuh kayak Rolling Stone ya. Oh, berarti termasuk nyanyi rock juga jenengan ya? Iya, dulu ya. Jadi punya grup band? Punya dulu. Ya. Tapi itu nanti ya, kisahnya seperti itu. Karena idola saya itu artis-artis barat itu, jadi ya gaya hidup juga gaya hidup orang barat. Ya, seperti itu. Nah, ini masalahnya gaya hidup rocker tuh ya mahal harganya. Metal. Metal. Gaya hidupnya mahal itu, pakaiannya mahal itu. Nah, sementara ya orang tua saya itu nggak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu. Ya. Tapi gini, alhamdulillah saya dulu termasuk cah pinter ya, orang Jawa bilang. Ya, lumayan lah dulu kalau sekolah itu sering ranking 1 itu. Karena itu saya berpikir gimana caranya supaya bisa punya uang banyak, bisa beli pakaian kayak artis-artis itu, bergaya kayak artis itu, tapi tidak perlu kerja keras. Nah, ini akhirnya saya bergaul sama preman-preman gitu. Itu waktu usia berapa itu? Ya, itu setelah saya lulus itu SMA. Ya akhir saya sekolah di SEMEA itu. SMK sekarang SMK ya kelas 3 itu mulai bergaul dengan preman-preman itu. Untuk memenuhi gaya hidup lumayan lah itu. Bisa bergaya itu, pakai sepatu keren waktu itu, pakai pakaian yang keren itu. Nah, ini awal ini dulu setelah saya lulus tahun 1985 dulu saya lulus dari SEMEA Negeri 2 Surakarta. Ya pengennya kuliah sama teman-teman itu, banyak teman-teman biasanya kuliah di Fakultas Ekonomi atau yang pengen jadi guru di FIP. Saya juga kuliah, Ustadz. Saya kuliah di Fakultas Hukum. Keren deh. Tapi bagian terdakwa. Terdakwa ya. Dari teman-teman lulus
sekolah itu ada yang di UNS, UGM, saya di Slamet Riyadi Tengah itu. Oh, sama sekali itu ya. Dulu Di rutan. iya di rutan itu. Pertama kali saya masuk penjara itu, pertama kali itu dihukum 2 bulan 20 hari. 2 bulan 20 Ya. hari. Bahkan sampai sekarang itu kata-kata hakimnya itu saya masih ingat banget itu. Gimana? Ya, Saudara Sri Mulyana, dengan ini kami nyatakan bersalah melanggar pasal 363 KUHP, Yungto sekian-sekian. Maka dengan ini Saudara Sri Mulyana kami jatuhi hukuman penjara selama 2 bulan 20 hari, potong masa tahanan. Tok tok tok. Saya masih ingat karena itu pengalaman nggak mengenakkan. Iya. Akhirnya masuk penjara. Kasusnya apa itu yang pertama itu? Ini nyolong pitondel. Oh, sepeda ondel. sepeda ondel. Tapi Ya. lumayan lah. Ada tadi rocker ya. Iya. Rocker sepeda ondel. Nah, dulu lumayan. Iya, lumayan ya. Nah ini ya, karena jenengan ketawa, jadi saya masuk penjara mikir, wah ini kalau nyolong sepeda ondel duitnya enggak begitu banyak ini. Iya. Ya, maka saya berpikir lagi, wah ini harus nyolong yang lebih lebih yang gede lagi ini. Ya, harus saya tingkatkan karir saya nih. Sekolahnya dulu rank 1, pinter Iya. pinter ya. Saya, wah ini harus nyolong motor. Gimana caranya? Ya, Nyolong motor. Allah mengatakan fasalu ala dzikri kuntum la ta'lamun. Tanya sama ahlinya. Banyak saya tanya, belajar itu masuk di penjara itu bukannya ini malah belajar. Belajar Bagaimana ya, cara nyolong gitu cara ya. nyolong Cara nyuri, ya. Gini bikin alat dulu nih, alatnya kayak huruf T itu. Wah, jualnya di sini ya, keluar malah meningkat, yang tadinya nyolong sepeda ondel jadi nyolong motor kan. Tapi masuk lagi masuk penjara yang kedua. Ya. Ya, jadi dulu secara singkat itu saya itu dulu pernah di penjara 7 kali. 7 kali. Di Solo itu 3 kali, di Sragen itu sekali. Iya. Di Jogja waktu itu masuk saya itu bareng sama Pak Permadi dulu yang paranormal itu. Di Jakarta 2 kali, Jakarta 2 kali. Tapi biar gini saya pernah mondok juga, Ustaz. Di mana? Pondok Bambu. Pondok Bambu. Rutan Pondok Bambu. Rutan juga, iya. Berarti kelas kakap, kelas kakap. Rutan juga. Bukan kelas 3 tapi ya puncak karir saya, puncak karir saya. Itu dulu tahun 88 saya bergabung dengan kelompok Selamat Gundul. Selamat Gundul. Iya, Selamat Gundul itu dulu waktu zamannya dulu itu penjahat paling meresahkan, dianggap paling meresahkan. Bahkan dari kepolisian dulu keluarkan instruksi ya, yang bicara itu Pak Kuspar Mono Ihsan, saya masih ingat. Itu instruksinya tangkap kelompok Selamat Gundul itu hidup atau mati. Sampai di Polda Jateng ini membentuk tim khusus unit Sidik Sakti waktu USS, dibentuk khusus untuk menangkap kelompok saya ini. Instruksinya itu tangkap hidup atau mati, karena ya dianggap meresahkan, sering melakukan perlawanan bersenjata. Jadi terakhir itu saya dihukum merampok sama Selamat Gundul, saya dihukum 4 tahun. 4 tahun. Iya, dimasukkan di LP Cipinang. Wah, berarti meningkat ya? Iya. Dari Solo, Jogja ke Cipinang. Iya, di Cipinang. Ya. Ada peningkatan. Iya, meningkat, selalu meningkat. Itu kan harus meningkat, berinovasi. Nah, ini, jadi masuk di LP Cipinang itu ya nggak kayak dihukum di sana itu ya, apalagi ya termasuk penjahat-penjahat yang di dalam itu ini ya nggak terasa itu. Tapi ya terasa saya itu kalau sedih saya kalau ibu saya itu nengok saya. Ibu saya itu kalau nengok saya itu mesin kalau datang tuh nangis. Jadi yang bukan saya sedih. Ya saya janji sama ibu saya, ya udah Bu, nanti saya habis ini tak tobat. Tapi ibu saya bilang, kamu kalau ketangkep bilang mau tobat tapi ketangkep lagi. Ya, saya paling nggak bisa jawab itu kalau ibu saya tanya, kamu kalau mau tobat mau kerja apa? Ini yang menjadi masalah saat. Sebenarnya saya pengen hidup normal, saya ini enggak punya keahlian apa-apa. Kalian saya juga nyolong, rampok itu. Saya pikir kalau saya tobat terus mau kerja apa? Siapa yang mau menerima saya itu? Yang sudah masuk penjara 7 kali ini ya, siapa yang mau menerima? Tapi kebetulan waktu pas saya dihukum di LP Cipinang itu ada artis namanya Pak Rinto Harahap waktu itu. Rinto Harahap ya penyanyi. Iya, pencipta lagu terkenal itu. Datang dia nyumbang alat-alat musik. Berarti pernah sekelas ya? Nah, beliau datang menyumbang alat musik. Nyumbangnya saja. Nyumbang alat musik buat narapidana itu, akhirnya wah saya latihan musik dalam itu. Saya punya ide, wah ini
pulang dari LP Cipinang saya mau ganti profesi ya. Bakatnya Ya. mulai dari situ. Kasihan Oh. ibu saya. Nah, kalau dulu kan cuma seneng gaya-gayanya saja. Iya. Tapi kalau sekarang udah bermusik beneran dia. Oh, gitu Latihan ya? di penjara. Nah, keluar dari LP Cipinang, wah, rambut sak panjangan, sak panjangnya, karena udah punya keahlian ya, udah main musik ya, jadi bentuk grup band rock, rambut saya segini tadi. Iya. Bawahnya lagu-lagunya Guns N' Roses. Wow. Welcome to the jungle, apa Wah. lagi mas? Nah, itu saya pikir jadi ibu saya seneng pada itu, ibu saya seneng. Wah, karena saya sekarang udah nggak jadi rampok lagi, seneng. Wah, kalau doa itu alhamdulillah ya Allah, sengaja dikeraskan dia. Sengaja kalau sholat itu dikeraskan. Alhamdulillah ya Allah, anak saya sudah nggak jadi rampok lagi, anak sekarang jadi artis. Wah, Saya iya. ikut seneng. Saya pikir di dunia entertainment itu wah udah aman ya, nggak dicari polisi, nggak. Iya. Ibu saya juga seneng, tapi Itu posisi pas sudah berapa kali penjara itu? 7 kali. Oh, berarti Iya. masa terakhir ya? Lulus penjara nih? Iya, Lulus. nah, Iya. karena ya kasihan ibu tadi tuh. Iya. Saya pikir di dunia entertainment itu sudah tenang, aman, tapi ternyata ya sama aja. Sama aja. Ternyata saya seperti keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Wah. Ternyata di dunia itu ya sama saja, ya merusaknya sama saja, Pak. Tidak kuat iman ya sama saja, isinya pergaulan bebas. Dan akhirnya puncaknya itu saya kenal narkoba. 2 tahun saya jadi pecandu narkoba. 2 tahun. 2 tahun saya jadi pecandu narkoba. Berarti karena lingkungan artis itu Nah, akhirnya lingkungan itu itu enggak bisa dipungkiri, lingkungan itu berseliweran di dekat kita. Dulu saya dirayunya kamu pakai ini nanti nyanyi itu bisa kuat. Ya benar, wah. Nah, ini akhirnya jadi kecanduan 2 tahun. Semakin kelam lah hidup saya waktu itu. Udah masuk penjara 7 kali, masih jadi pecandu narkoba. Itu udah kayaknya udah habis itu. Tapi inilah luar biasanya Allah di sini. Luar biasanya Allah. Allah katakan ya di surat Az-Zumar ayat 53 itu ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Luar biasanya saya nangis dah kalau dengar ayat itu. Allah ternyata enggak kayak manusia. Kalau manusia melihat saya salah sekali 2 kali udah nggak mau kita kenal lagi, nggak mau kumpul sama saya. Anaknya main sama saya aja dimarahin sih. Ya mungkin kalau jenengan punya anak waktu itu main sama saya juga pasti ya marahin hanya itu. Iya. Ya. Untung saya masih SD. Iya. Tapi Allah itu luar biasa tuh. Allah beri itu, Allah beri jalan saya itu ideal, tapi dengan cara yang maaf nih. Enggak, harusnya itu dapat dia itu ketemu ustadz, ketemu kiai itu. Justru karena saya itu jadi pecandu narkoba itu malah saja ya jalan hidayah saya itu. Tapi mohon maaf jangan ditiru loh, jangan ditiru. Ceritanya gini, jadi dulu karena kebanyakan pakai narkoba, saya itu sampai terkena paranoid, parno istilahnya. Ya. Jadi ketakutan. Jadi kalau saya itu keluar rumah kayak diikuti polisi, mau ditangkap polisi. Kayak mau dikeroyok orang yang mau balas dendam. Sering dikejar-kejar gitu ya? Iya, kayak diikuti polisi, mau ditangkap. Kayak mau dikeroyok orang yang mau balas dendam itu, saya sampai ketakutan waktu itu. Nah, jalan hidayah itu lucu. Waktu itu ada teman saya itu ngajak saya pesta narkoba waktu sabu-sabu waktu itu. Setelah pas fly itu saya curhat sama teman saya ini. Fly? Iya, pas fly itu saya curhat. Pas sama. Fly. Yang dicurhati juga flash fly. Saya kok kalau keluar rumah kok kayak diikuti polisi, selalu diikuti polisi, mau dikeroyok orang kenapa? Teman saya itu yang ngawur menjawabnya itu, ngomong gini, wah itu niatmu mesti jelek, Brik. Niatmu mesti jelek itu. Wah saya kaget, Pak. Saya pikir tuh ucapan teman saya itu yang niat jelek. Wah ternyata benar memang. Memang waktu itu apa yang jadi niat saya itu, perbuatan saya itu enggak pernah baik, selalu yang jelek-jelek. Istilah wong Jawa bilang molimo lah waktu itu. Ya, molimo. Ya. Nah, saya pas mikir karena saya udah puncak ketakutan, saya mikir cobalah aku tak sekali-kali niat yang baik. Ya. Cuma Allah saat waktu itu saya tidak tahu perbuatan baik seperti apa, tidak tahu. Saya pikir itu saking kelamnya kehidupan itu. Iya, saya mikir itu semalam. Iya, semalam saya tuh mikir perbuatan baik apa ya.
Kayaknya kalau minum ciu itu baik. Tapi hati kecil ini enggak terima, itu bukan perbuatan baik. Mikir tuh semalam Zat. Lah, sampai subuh saya dengar adzan subuh. Lah ini saya ingat. Oh iya. Sholat. Saya ini kan orang Islam ya. Tapi enggak pernah sholat. Nah, ini saya ketemu kata kuncinya sholat. Jadi kata kuncinya sholat. Ini jelas sholat di hati saya tidak mengatakan itu perbuatan baik. Kalau saya tanyakan tiap orang pun juga pasti mengatakan itu perbuatan baik. Oke, kalau gitu saya bikin niat ya dalam hati. Saya yang tadinya itu, niat jelek-jelek, iya, mikir perbuatan baik apa itu sampai semalam. Semalam, ya? Tapi Allah menolong itu diperdengarkan suara adzan subuh itu, oh jadi ingat, oh iya ini sholat ini jelas baik. Akhirnya saya nonton niat saya, oh besok saya tak mau sholat. Saya punya niat besok saya mau sholat di Masjid Agung waktu itu, di Masjid Agung sampai Pasar Klewer gitu. Ya, Pasar Klewer. Jalan kaki waktu itu. Saya punya niat itu, besok saya mau sholat di Masjid Agung Klewer jalan kaki. Ya. Besoknya saya laksanakan niat saya itu. Sholat di Masjid Agung jalan kaki. Habis sholat duhur, sholat duhur. Karena subuh belum bangun gitu. Oh. Preman biasa bangunnya jam 10 itu. Iya. Enggak apa-apa, jam 11 itu saya mandi, pakai baju yang bersih, keluar rumah baca bismillah. Bismillah, mau sholat di Masjid Agung. Ya saat kalau kemarin mau pakai bismillah ya enggak enak, itu masuk bismillah mau maling gitu. Bismillah mau minum ciu. Itu malah ditabuk malaikat nanti. Tapi karena mau sholat mantap ya, bismillah, sholat di Masjid Agung, jalan kaki. Nah ini Ustaz, ketika saya itu jalan kaki dari rumah menuju ke Masjid Agung inilah terjadi perubahan yang luar biasa dalam hidup saya. Biasanya saya itu kalau keluar rumah, niatnya mau berbuat yang nggak baik, itu kayak diikuti polisi, kayak mau dikeroyok orang. Tapi ketika saya ini niat mau sholat, di jalan-jalan itu tidak ada polisi satupun yang ikuti saya. Tapi misalnya ada polisi yang ikuti saya pun, saya juga nggak takut ya. Karena saya tidak mau nyolong, saya tidak mau bawa sabu-sabu, saya mau sholat. Nah ini, ketika jalan ke masjid itu rasa takut saya hilang. Rasa cemas ini saya bablas. Ini yang membuat saya senang. Ini yang membuat saya senang. Wah, biasanya saya jalan itu ketakutan begitu. Wah, mau niat mau ini ternyata pentingnya niat gitu. Ketika saya niat baik jadi pede. Innamal a'malu binniyat. Ya. Jadi segala sesuatu itu tergantung niatnya. Iya, itu ternyata bisa karena niat, kecil juga karena niat kan gitu kan. Waktu itu saya enggak paham itu apa yang penting saya ini niat yang baik aja. Ya. Gitu ya. Ternyata itu merubah kehidupan saya. Jalan tuh wah tenang banget pede. Akhirnya sampai di masjid, sholat duhur dimulai, saya ikut sholat ternyata wah lama enggak sholat itu. Ya waktu kecil dulu pernah sih sholat itu. Ya. Lama saya itu enggak sholat. Ketika saya mulai sholat lagi itu wah rasanya itu orang Jawa bilang makceles. Rasanya itu ayam, iya, tenang, damai. Wah saya menikmati sekali sholat pertama saya itu. Nah, sholat selesai, kebetulan di Masjid Agung itu ada kajian. Ya setiap duhur itu ada kajian. Saya sebenarnya nggak ingin tadi ikut kajian itu apa kayak dengerin musiknya Guns N' Roses, Metallica, tapi karena saya pekewuh itu, saya mau pergi udah terlanjur dulu di situ. Tapi akhirnya saya dengerin pengajian itu sampai selesai. Kenapa? Kebetulan waktu itu Ustadz itu menyampaikan sebuah kisah Fudail bin Iyad. Pernah dengar? Sahabat. Iya, seorang perampok penjahat kelas kakap yang akhirnya bertobat dan menjadi seorang ulama. Saya batin, ini ustadznya penyindir saya ya. jadi saya penasaran waktu. Ini kok ada perampok bertobat? Saya dengerin pengajian itu sampai selesai. Itu skenario-nya Allah di situ. Iya. Suruh datang ngaji. Iya, saya ternyata mendengarkan pengajian itu menyenangkan juga. Baru saya tahu itu. Sekalinya itu saya mendengarkan pengajian itu. Masya Allah. Dengar kisah Fudail bin Iyad itu pertama. Yeah. Ya, setelah dengar pengajian itu, ini hati ini kok kayak optimis itu. Ternyata hari itu saya mendapatkan banyak hal yang menyenangkan.
Pertama jalan dari rumah ke masjid, rasa takut saya Nyaman, hilang. ya tidak ada gangguan Ya, apa-apa. ketika sholat Hmm. itu rasanya tenang, damai. Mendengar pengajian tuh hati ini kayaknya hidup kembali. Wah, menyenangkan sekali hari itu. Saya berpikir, kalau gitu besok mau tak ulangi lagi. Besok mau tak ulangi lagi. Rasanya ya seperti kemarin menyenangkan. Besoknya saya ulangi lagi. Besoknya lagi, sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, Nguranginya sebulan. cuma waktu duhur saja. Ya, Cuma waktu duhur saja. enggak saat sudah Oh, sudah banyak, semuanya, sudah semuanya. kecuali subuh belum. Subuhnya belum. Belum tuh. Iya. Duhur asar, kadang-kadang saya tuh duhur enggak pulang enggak. Sampai asar. Ya, Oh, sampai iya. asar itu. Pulang habis asar pulang, dan nanti maghrib ya balik lagi Iya. gitu. Itu cuma kecuali subuh, itu Iya. pun memang belum Pilih-pilih dulu, pilih-pilih ya. dulu. Ya ini akhirnya, wah, saya rasain kok ternyata hidup seperti ini menyenangkan, Sat. Ternyata menyenangkan, jauh dari rasa takut, tenang. Ini ya, wah, akhirnya di tahun 2000 saya putuskan, Sat, saya akan hidup di jalan Allah ini. Saya akan tinggalkan maksiat. Karena ya memang hidup seperti ini ya sangat-sangat Mungkin nikmat niatnya sekali. sudah betul-betul Iya, kuat Pak. untuk Karena meninggalkan merasakan maksiat di hati itu ya. ketenangan, damai, Mm-mm. tidak ada rasa takut. Itu yang membuat saya semangat menjalani hidup. Mungkin juga termasuk tadi doa ibu itu. Iya, itu yang jelas berefek itu. sama Ibu saya itu kalau perilaku duka saya jenengan. sampai nangis lagi Iya, itu. nangis-nangis. Iya, Nangisnya benar. ibu itu luar biasa loh, Pak. Betul itu. Nah, Itu. Terus akhirnya tahun 2000 saya putuskan saya akan tinggalkan semua kemaksiatan, saya akan memulai hidup di jalan Allah. Tapi ya berat, Sat. Berat. Beratnya kenapa? Teman-teman saya itu yang kelompok-kelompok saya udah nggak mau kumpul lagi sama saya. Terutama Pangunci itu. Pangunci siapa? Paguyuban ngunjuk ciu. Pangunci paguyuban ngunjuk ciu. Wah, Ngunjuk itu bahasa Indonesia minum. minum ya. Nah, Itu udah kasak kusuk. Udah sekarang nggak usah kumpul sama Jabrik. Udah, lah kenapa? Itu tobatnya kebablasan. Jadi bilang tobatnya kebablasan. yeah. Itu overdosis, dibilang overdosis, kebanyakan narkoba. Mungkin batin mereka itu Iya. domba tersesat. Itu overdosis itu kayaknya gejala gila. Saya juga pikir waktu itu memang aneh, Sat. Ini kenapa ya hidup saya ini? Biasanya saya itu masuk diskotik itu bisa happy, saya masuk diskotik enggak merasakan nyaman lagi, Sat. Ngelihat orang judi yo anyel, ngelihat enggak nyaman seperti dulu. Saya juga heran. Saya juga hampir terperangkap, jangan-jangan bener saya ini mau gejala gila. Tapi saya yakin enggak, saya merasakan ketenangan. Tenangan, enak. Ya, nah ini. Cuma ya teman-teman enggak mau, enggak masalah lah. Enggak dikumpuli sama Pangunci tadi, enggak masalah. Saya mau cari kumpulan baru. Saya mau kumpul orang-orang soleh itu. Bayangan saya menyenangkan saat kumpul orang soleh itu, orangnya baik-baik, suka menolong, ramah. Tapi apa yang terjadi? Kalau saya ke masjid itu do bisik-bisik. Hati-hati, Jabrik sholat di sini. Wow. Motornya dikunci. Sendalnya diawasi. Wah, ini saya jadi tidak punya teman. Oh. Orang-orang yang nakal-nakal itu udah nggak mau kumpul sama saya. Saya mau kumpul sama soleh. Mau kumpul sama orang soleh dicurigai. Udah. Tapi enggak masalah. Dikira tobatnya itu apa namanya? Ya, tidak serius. Ada yang ngomong itu obor-obor belarak pas itu. Saya dengar itu saya. Tapi enggak masalah, saya udah merasakan ini nyaman hidup saya ini. Tidak mas sekarang, apalagi sekarang saya punya idola baru, Sat. Iya. Idola saya itu idola yang sejati, Sat. Bukan lagi Metallica, bukan lagi Guns N' Roses. Idola sekarang adalah Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah. Dan saya berusaha konsekuen, Sat. Kalau dulu ngidolakan Rolling Stone, saya ikut ya apa yang dikatakan. Karena sekarang idola saya Rasulullah, kayak rambutnya. Sekarang karena idola Rasulullah ya saya ikuti lewat terang ustadz atau pengajian. Rasulullah itu tahajud, saya ikut tahajud. Rasulullah puasa, saya puasa. Tapi ada yang berat, Saat Rasulullah itu istrinya janda. Waduh, wah ini. Wah saya mikir teman-teman, ayo kalau mau itibak Rasul kamu nikahnya harus sama janda. Nah, saya bingung tuh, wah ini kok nikah sama janda ya kalau mau nyontoh Rasulullah. Saya kata Ustadz itu kalau bingung istikharah ya, saya sholat istikharah, Ustadz. Ternyata habis istikharah mantep, bismillah. Itibak Rasul, ikut Rasulullah, janda, yes. Ternyata Allah mengabulkan keinginan saya. Janda. Saya diberi jodoh janda beranak 2.
langsung 2. Dua anaknya 2. Dibeli jodoh, janda Iya. beranak 2 itu. Ya. Sama dengan Rasulullah sama Ustaz ya. Oh iya. Beliau juga istri janda, saya juga Janda. janda. Cuma Iya. beliau istrinya janda tapi konglomerat. Nah, istri saya janda tapi melarat. Oh. Jadi saya ketika hijrah itu pertama ya, istilah bahasa Jawanya itu kelangan konco, kelangan bondo, malah nemu rondo itu. Wah. Tapi tidak Wes, masalah, iya. tidak masalah. Walaupun saya Yang penting happy tuh loh. Iya. Happy. Heeh. Aku dulu waktu nikah aja itu saya enggak pakai peci. Ada tuh ya, di fotonya ada. Ada foto ya? Ada. Pas nikah itu saya enggak pakai peci. Tampilkan foto ya, foto pas nikah. Ya. Saya enggak pakai peci, enggak pakai jas, enggak punya uang buat beli peci enggak ada. Padahal dulu ketika jadi penjahat duitnya jutaan. Iya. Sama naibnya tanya, Mas Sri Mulyana ini maharnya apa? Saya bingung, saya enggak bawa apa. Bawa uang enggak? Bawa, saya ngantongin 60.000. Wah, ini mau diminta nih. 60.000 tahun 2000. Tahun 2001 gitu. Ya lumayan. Iya, 60.000. Wah, ini tak singkirke dulu 20.000. Berapa ada? Berapa? 40.000, Pak. Angsal mboten. Oh, enggak apa-apa, sepenting ikhlas. Akhirnya saya tahun 2001 nikah dengan janda beranak 2 dengan mahar Rp40.000. Masya Allah. Syukur betul itu istri jenengan, Pak. Ya, tapi sekarang ini kalau lagi ngambek ya istilahnya ngatasi saya, lah 40.000 aja iso nganggo sak semplok gitu. Pakai sesukanya. Pakai sesukanya itu. Wah, tapi enggak apa-apa. Tapi walaupun saya itu enggak punya harta hidupnya ya kekurangan. Tapi saya artinya pasca itu merasakan nilai keberkahan, Pak ya. Iya. Walaupun hidup, enggak gitu punya kan. temen, enggak punya tidak ada rasa lagi ketakutan. Iya, itu yang penting itu. Ya? Saya yang senengnya itu enggak ada lagi saya ketakutan. Dulu hidup walaupun punya uang banyak tapi ketakutan. Tapi sekarang itu tenang, pede, optimis. Apalagi ketika waktu itu pas ikut ngaji di Masjid Agung, Ustadz nyampaikan satu ayat, Ustadz. Di surah An-Nisa ayat 100 itu. Ustaz nerangkan wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wasa. Barang siapa yang hijrah di dalam Allah, Ustaz nerang itu. Hijrahnya dalam arti meninggalkan maksiat terus taat pada Allah. Kata Ustaz itu Allah akan beri kelapangan hati, kelapangan hidup, kelapangan rezeki. Nah, ini yang membuat saya optimis, saya semangat karena saya yakin Allah itu tidak pernah ingkar janji. Ya, orang berkali-kali mengatakan Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau yang janji tukang jahit saya tidak percaya. Itu sering BHP itu. Tapi karena ini yang janji Allah, saya yakin mesti nanti Allah akan benar itu janji. Ya ternyata 12 tahun kemudian saya 2000 tas tinggalkan kemarin tahun 2012 itu di masjid saya itu Masjid Al-Ansor itu mengadakan pembangunan masjid, pelebaran masjid. Kebetulan saya ditunjuk jadi panitia pembangunan masjid. Alhamdulillah ya. Berarti orang-orang soleh sudah percaya sama saya. Udah ningkat. Iya, udah diangkat jadi bagian fundraising. Fundraising. Iya, bagian nyari dana. Saya keliling-keliling kota Solo ini. Saya ingat saya punya teman, orangnya kaya. Saya datangi rumahnya. Tanya apa, ada apa tumben main ini loh, masjid saya mau bangun. Itu bawa proposal, dibaca proposalnya. Udah proposalmu taruh di meja nih, nggak usah keliling kemana-mana. Nanti masjidmu tak bangun sendiri. Masya Allah. Alhamdulillah, saya nggak perlu rekosol lagi muter-muter. Bahkan teman saya tuh, Brik, kamu kuliah mau enggak? Wah ya mau, tapi ya biayanya dari mana? Al nikah 40.000 itu. Kamu kalau mau nikah, kalau mau kuliah nanti biayai. Masya Allah. Itu bukan teman pangunci tadi ya? Bukan. Ini jadi dulu teman waktu saya kecil ini dia baik, teman baik. Gitu, Cuma justru ketika waktu saya itu nakal dulu, ini anyel banget benci sama dia. Nah, begitu dengar saya itu dapat hidayah, beliau itu seneng gitu. Saya seneng. Akhirnya kamu enggak usah kerja. Nanti biaya hidupmu tak tanggung. Kamu yang penting kamu harus bersungguh-sungguh. Kamu harus lulus. Hati-hati kalau kamu tidak lulus nanti jenggotmu tak jabuti. Akhirnya tahun 2012, tahun 2012 waktu itu usia saya 46 tahun, 2012 46 tahun. Ya, 46 tahun saya daftar kuliah. Ya.
di sekolah Wah, tinggi mahasiswa paling ini senior gitu ya. iya, Wah, sekolah senior tinggi ya. Islam Al Mukmin itu. Awal mukmin ya. Jurusan bahasa Arab Ustaz. Langsung bahasa Arab. Ya, ada mudaris lugat Arabiyah Ustaz. Oke, Ya oke, itu ya. masuk masuk di STEM itu tuh. Ya paling tua satu Wah. teman saya itu lulusan pondok itu kelas lulusan umur 23 itu. Maka teman-teman pengalaman pertama itu waktu kuliah tuh teman-teman tuh nyiumin tangan saya Tat. Dikirain dosen. Wah, ternyata siswa. Begitu Mahasiswa, jejer ya. loh Pak. Bapak juga anu sama mahasiswa? Iya. Wah, tadi tak cium tangannya ternyata mahasiswa juga. Ah, tapi saya semangat karena ya memang saya memang seneng Ya. itu. Jadi Allah itu mengganti kesenangan saya dulu senengannya dengerin musik, untuk lihat-lihat konser. Saya sekarang senengnya itu duduk di kajian, dengerin ustadz ceramah. Itu paling saat-saat yang menyenangkan. Alhamdulillah ya Allah. Makanya sekarang ini kuliah berapa jam tuh dari jam 2 sampai jam 5. Berarti kuliah itu selama sekitar 4 tahun ya? Iya. Itu dibiayai total dari Iya. teman itu? Iya. Masya Allah. Bahkan ketika waktu saya mau lulus, saya kuliah 2 tempat saat. Satu di Mahat Abu Bakar, jurusan bahasa Arab juga. Pokoknya saya semangat ini. Pokoknya menyenangkan bagi saya. Kok ini Allah mengganti jadi yang tadi senengan hal maksiat diganti sama Allah. Seneng wirawiri ke masjid, seneng mundar-mandir ke masjid, ya seneng gitu dan wah ya Allah ternyata ya kesenangan yang murah meriah tapi mendatangkan kebahagiaan itu. Berkah luar biasa. Saya semangat menuntut ilmu. Bahkan 5 tahun saya kuliah di STEM itu 1 hari saja pun saya belum pernah bolos. 5 tahun itu 10 semester itu saya belum pernah bolos. Kok bisa? Ya soalnya absennya teman-teman tak bawa semua. Saya ketua kelas, jadi pengen bolos, tapi ya bawa absennya sak kelas ini saya ketua kelas, ya saya badan saya sakit ya tetap datang kampus. Tapi ya, alhamdulillah tahun 2017 akhirnya saya. Berarti kuliahnya setelah mondok ya? Mondok bambu. Oh iya, di Pondok Bambu tuh. Pondok Bambu, nah, ini kuliah. Jadi tahun 2017 saya lulus dari Sekolah Tinggi Islam itu Al-Mu'min itu ya. Saya sekarang dapat gelar gitu, makanya harusnya SPDI, tapi pas 2017 tuh dihapus ya, jadi cuma SPD aja itu. Ya alhamdulillah. Berarti lulusan bahasa Arab dong? Ya, kolil. Lah, dikit-dikit. Iya, lumayan tuh ya. Inilah yang luar biasanya Allah. Jadi bukan saya yang hebat, bukan saya yang hebat. Allah yang hebat. Allah yang hebat. Kalau dulu ya saya itu sudah masuk penjara 7 kali, jadi pecandu narkoba, hidup saya sudah habis itu. Tapi Allah mengendali skenario yang luar biasa itu. Sekarang alhamdulillah Allah memberi saya itu profesi yang mulia menurut saya itu. Ya. Bayangkan Zat, penjahat 7 kali masuk penjara, 2 tahun jadi pecandu narkoba. Sekarang saya guru pendidikan agama Islam. Ya Allah. Di ini ya Allah, benar-benar Allah Akbar. Allah itu luar kalau biasa. Lihat skenario itu berbalik 360 derajat. Itu berbalik total itu ya. Saya jadi merasakan ya Allah, Engkau benar-benar luar biasa ya Allah, itu maha baik. Kalau orang lain itu enggak mau, manusia yang lihat saya itu enggak mau, udah. Tapi enggak begitu benar dengan Allah. Bagaimana yang dikatakan di surat Az-Zumar 50 tadi. Ini hambaku ini melampaui batas, tapi tetap hambaku, Allah katakan dia. Allah katakan tetap hambaku. Ternyata semaksiat-maksiatnya orang, Allah tetap panggil itu dengan kata hambaku. Ya itu maka yang kata la taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali kita itu putus asa dari rahmat Allah. Berarti 2017 lulus kuliah, 2018 mendirikan Espresso itu. Ya, kebetulan ya teman-teman itu pada ngumpul, ya saya ikut ngumpul, terus kita terus mulai ngumpulkan teman-teman, terus saya ceritakan, sebenarnya saya enggak suka saat menceritakan masa lalu, saya enggak suka, tapi untuk pelajaran enggak masalah. Ini dengan harapan ya teman-teman yang masih hidup di kegelapan tuh, ayo bareng-bareng hidup di jalan Allah. Hidup jalan Allah itu sangat-sangat nikmat. Saya temani lah ya. Kita Espresso siap menemani. Dulu saya ketika hijrah tuh enggak punya teman. Kalau sekarang kita menyediakan diri untuk menemani itu. Jadi Espresso itu ex-preman Solo, mantan-mantan preman dari Solo yang kemudian jadi satu komunitas. Iya. Berapa jumlahnya tuh?
Ya 50 lebih satu. Banyak ya. Ya, alhamdulillah. Jadi syarat masuk EPS itu gampang. Yang penting satu syarat. Orang Islam, sebagai orang Islam harus mau belajar Al-Qur'an. Ya. Ya, itu tekankan syarat, harus mau belajar Al-Qur'an. Terus apa? Cari rezeki yang halal. Halal, Ya, thayyib. yang halal, yang thayyib. Pokoknya enggak apa-apalah jadi tukang bakso atau apa, yang penting halal thayyib. Itu. Jangan enggak usah lagi jadi apa dia minta jatah di proyek apa itu kita enggak boleh itu. Jadi Ya Allah. ya, alhamdulillah teman-teman tuh cuma kita ganti kegiatan mereka yang tadinya datangi tempat-tempat maksiat. Sekarang ya kalau saya pas keliling Cikasian itu teman-teman itu ya membagikan kopi, namanya kopi tobat gitu. Kopi tobat. Ya. Jadi uniknya di situ ya. Iya. Jadi setiap kali ngisi pengajian nanti Iya. ada suguhan kopi. Iya, kopi tobat kopi espresso ya, ya. di cupnya itu kita tulis adab-adab minum Gitu, gitu. Masya Allah. Ya, Itu seperti itu. Ya, alhamdulillah luar biasa. Artinya itu perjalanan hidup yang patut kita syukur semuanya gitu ya. Jadi sudah 7 tahun, 7 kali masuk ya. penjara, melebihi Freddy Budiman ya. Freddy Budiman ya. Freddy Tambah 2 Budiman. tahun ya kecanduan narkoba, Iya. tapi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan hidayah di masa tuanya. Iya. Seperti itu ya. Alhamdulillah ya. Sekarang jadi guru di SMP Muhammadiyah. SD Muhammadiyah 24. Iya. SD Muhammadiyah 24 Surakarta. Iya. Alhamdulillah jadi guru agama Islam ya. Ya alhamdulillah ini termasuk yang patut kita syukuri ya. Kita mendapatkan pelajaran yang begitu berharga dari Ustadz Sri Mulyana atau Pak Dejabrik ya, kita akrabnya panggil begitu ya. Kita berdoa mudah-mudahan beliau istiqomah. Amin, ya, amin, kita amin. juga semua Iya. istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang sudah menjadi perbuatan yang lalu menjadi pelajaran yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ibrah dari sharing hijau pada sore kali ini. Oke teman-teman, mungkin cukup ini ya Pak Ade, Pak Ade, Ustadz, Mas ya. Oke ya, Insya Allah kita akan coba menggali lebih dalam mungkin di sesi yang lain bersama Ustadz atau mungkin pembicara yang lainnya. Mudah-mudahan pertemuan ini memberkahi semuanya. Amin, gitu, amin, amin. Ya. Sekian teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.